Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi dengan channel Abu Hikayah. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran online mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 SD. Silahkan disiapkan bukunya, kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai belajar hari ini, silahkan tulis nama kalian, nomor absen kalian, dan asal sekolah kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Kali ini kita masuki pelajaran ke-7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-An'am ayat 86 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirina. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran surat Al-An'am ayat 86. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan alasannya mengutus para rasul, yaitu untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, menikah, mempunyai anak, merasakan sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, artinya sifat yang harus dimiliki seseorang Rasul. Sifat wajib Rasulullah. Yang pertama, siddiq. Siddiq artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Sifat wajib Rasul yang selanjutnya adalah amanah. Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian, tabligh.
Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang terakhir, fatonah. Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Di antara 25 rasul Allah yang wajib kita ketahui, terdapat 5 rasul ulul azmi. Ulul azmi berarti memiliki tekad atau keteguhan yang kuat. Rasul ulul azmi artinya rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para rasul ulul azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Rasul ulul azmi diantaranya ialah: yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Tuhan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak Azhar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau dinamakan Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau biasa disebut Iskariot. Lihatlah kisah Nabi Isa ini pada Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Yang terakhir, Rasulul Azmi ialah Nabi Muhammad SAW.
Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini diisyaratkan Nabi SAW dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Berikut adalah contoh keteguhan dan kesabaran sikap para ulul azmi yang harus kita terapkan dalam keseharian kita. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua, teguh dan sabar dalam beribadah, seperti sholat misalnya. Yang ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Yang keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, ini adalah contoh-contoh keteguhan dan kesabaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Setelah apa yang kita pelajari barusan, berikut adalah rangkuman pelajaran 7 hari ini. Yang pertama, percaya kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman. Jumlah Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25 orang. Yang ketiga, Nabi dan Rasul memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keempat, Rasul ulul azmi maksudnya teguh hati, tabah, sabar dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Rasul ulul azmi itu adalah Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. Yang ketujuh, semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nomor 8, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhir penutup. Nah, itu adalah rangkuman dari pelajaran 7 hari ini. Sekarang kita masuk dalam kegiatan latihan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 1, sebutkan arti ulul azmi. Nomor 2, amanah artinya dapat dipercaya. Jelaskan contohnya. Nomor 3, semua orang ingin cerdas atau fatonah. Bagaimana caranya supaya cerdas? Jelaskan. Yang keempat, semua Rasul membawa ajaran tauhid. Apa arti tauhid? Jelaskan. Nomor 5, mengapa Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir? Jelaskan. Nomor 6, ulul azmi maksudnya teguh hati. Jelaskan contohnya. Nomor 7, Rasul ulul azmi ada 5 orang. Sebutkan. Nomor 8, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW di masa muda. Yang 9 atau terakhir, apa arti musyrik? Jelaskan. Nah, soal latihan ini bisa kalian lihat di halaman 66 di buku agama kalian.
Tadi adalah soal latihan, sekarang kita akan membahas jawaban dari soal-soal tersebut. Nomor 1, sebutkan arti ulul azmi. Ulul azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Nomor 2, amanah artinya dapat dipercaya. Jelaskan contohnya. Contohnya misalnya tidak mencontek saat mengerjakan ujian walaupun tidak ada guru di kelas. Atau kalian punya contoh lain, silahkan dijawab di buku kalian. Nomor 3, semua orang ingin cerdas atau fatonah. Bagaimana caranya supaya cerdas? Jelaskan. Agar cerdas, maka kita harus sungguh-sungguh belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, semua rasul membawa ajaran tauhid. Apa arti tauhid? Jelaskan. Tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun. Nomor 5, mengapa Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir? Jelaskan. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya atau penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Nomor 6, ulul azmi maksudnya teguh hati. Jelaskan contohnya. Contohnya adalah walaupun para rasul ulul azmi mendapatkan cobaan yang sangat berat saat menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tidak berputus asa dan tetap teguh menjalankan tugasnya menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 7, Rasul ulul azmi ada 5 orang. Sebutkan. Mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 8, sebutkan sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa muda. Sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa muda ialah jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras. Nomor 9, apa arti musyrik? Jelaskan. Musyrik adalah menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lainnya. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada pada soal latihan di halaman 66. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.